Bu? Kok gatal-gatal ki? Ambah ngapa ya iku ya? Apa kok gatel kabeh ngapa ya? Biar ditilik kasurmu mbak nona tengune apa semute. Oh iya, coba mau tak telikane. Ya wes ngono aku tak nang pasar sik ya. Oh iya, hati-hati ya, Lek. Enten apa to, Bu? Lho ngapa ya iki ya? Awakku kok gatel-gatel kabeh ngapa ya? Napa mergo debune niki nggih, Bu? Oh ngono. Kebetulan mengke kula wonten pelajaran teng lab, Bu. Cobi tak betone debune niki. Oh iya, coba nembok. Nggih, Bu. Mangkat kuliah Ren ya, Bu? Yo, hati-hati ya, Nduk. Nggih, Bu. Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Dek. Bapak saya Dia dari Biologi angkatan 2016. Oh iya, apa yang bisa saya bantu, Dek? Bapak, akhir-akhir ini ibu saya badannya merasa gatal-gatal. Apakah mungkin ini penyebabnya ya? Oh ya, saya lihat dulu ini dari mana, Dek, debunya? Itu saya kumpulkan dari pojok-pojok rumah sama kolom tempat tidur saya, Pak. Oh iya, ini kebetulan saya sedang melihat debu rumah juga, memeriksa dan sebagainya. Nanti saya lihat kemungkinan di sini juga mengandung tungau debu rumah. Tungau debu rumah itu apa ya, Pak? Oh, tungau debu rumah itu kalau kita lihat dari kalimatnya tungau debu rumah, jadi suatu mite Iya. yang merupakan jenis hewan yang sangat kecil mikroskopis yang biasanya sering kita temukan berkumpul atau banyak didapatkan biasanya menyatu dengan debu. Oh, Kenapa ada disebut tungau debu rumah? Karena pada umumnya mite itu salah satu makanannya banyak didapatkan di debu rumah. Di mana debu rumah itu banyak mengandung kotoran daging kita, serpian-serpian kulit kita yang rontok, juga rambut-rambut, juga banyak jenis sisa-sisa makanan kita yang jatuh ke telantai. Sehingga itu salah satu sumber makanan dari tungau debu rumah, di mana sehingga tungau debu rumah banyak didapatkan di debu itu. saya sering dengarnya itu kutu, Pak. Apa beda ya dengan tungau? Oh beda, Dek, antara kutu dengan tungau. Memang orang awam sering menyamakan antara kutu dan tungau. Memang secara morfologi itu sama. Morfologinya membulat, kemudian pada umumnya kakinya adalah bersegmen-segmen. Tetapi yang membedakan adalah kalau kutu itu jumlah kakinya pada umumnya adalah 3 pasang, yang sehingga dimasukkan dalam kelas insekta. Kemudian yang kedua adalah kalau tungau pada umumnya jumlah kakinya yang dewasa itu 4 pasang, sehingga dimasukkan ke dalam arachnida. Nah, beda yang lagi adalah dari morfologi yang lain adalah bentuk tubuhnya. Kalau tubuhnya pada umumnya untuk kutu pada umumnya adalah 3 bagian. Yang pertama adalah ada bagian kepala, kemudian torak dan abdomen. Sementara yang tungau bagiannya adalah yang pada bagian pertamanya adalah bagian genatosoma. Kemudian yang bagian kedua adalah yang disebut idiosoma. Itu bedanya antara kutu dengan tungau. Kemudian pada umumnya kutu itu pada umumnya adalah dia menggigit atau menyerap pada bagian kulit. Sementara tungau sebenarnya dia memakan bagian-bagian kulit kita yang rontok atau sisa makanan kita yang jatuh ke lantai, sehingga itu sebagai makanan sumber dari tungau di situ. Contoh tungau debu dari rumah itu apa aja ya, Pak? Contoh tungau debu rumah yang sering kita temukan ketika kita mengambil sampel dari debu, yang pertama adalah Dermatophagoides pterinaceus. Kemudian yang kedua adalah Dermatophagoides verinae dan Glycybacus destructor. Itu yang pada umumnya sering kita temukan pada sampel debu yang kita periksa, Dek.
Lalu untuk siklus hidupnya seperti apa, Pak? Siklus hidup maid atau tungo dimulai dari telur. Tungo bersifat ovivar atau bertelur. Setelah terjadi kopulasi perkawinan antara jantan dan betina, tungo dewasa jantan akan mati, sementara tungo betina dalam waktu 3-4 hari kemudian akan bertelur sekitar 3-5 butir per hari selama 20 hari. Setelah 3-4 hari, telur akan menetas menjadi larva dengan jumlah kaki sebanyak 3 pasang. Larva tungo hidup dan makan selama 4 hari, kemudian beristirahat. Selama masa istirahat terjadi pergantian kulit atau molting berubah menjadi nimfa. Pada tahap ini, bentuk tungo sudah seperti bentuk dewasa, dengan jumlah kaki sebanyak 4 pasang. Bentuk nimfa ini terdiri dari 2 fase, yaitu protonimfa dan tritonimfa. Masing-masing fase nimfa makan selama 3-5 hari, kemudian molting menjadi bentuk dewasa. Tungo dewasa berukuran sekitar 0,4 mm. Tungo dewasa dapat hidup dan mencapai umur sekitar 2 bulan. Terus bagaimana, Pak, pengendaliannya untuk menghindari tungau debu rumah? Untuk mengendalikan tungo debu rumah ataupun alergen, yang terbaik adalah dengan menjaga kebersihan dari debu. Hal ini dilakukan karena pada umumnya tungo debu rumah itu menyatu dengan debu. Debu yang umum dibersihkan dengan kain basah ataupun dengan lap yang basah. Misalkan untuk lantai, sebaiknya bersihkan dengan mengepel dulu dengan kain basah baru menyapu. Untuk perabot rumah tangga, kaca, jendela sebaiknya dilakukan dengan membersihkan dengan lap basah. Untuk karpet, kasur sebaiknya dilakukan dengan menggunakan vacuum cleaner atau bisa mungkin untuk karpet dan kasur dijemur secara rutin dengan kena matahari secara langsung sehingga tungo debu rumah dapat mati. Hal ini dikarenakan tungo debu mati kalau di atas suhu 50 derajat Celcius. Untuk yang kedua adalah dengan mengatur kelembaban. Biasanya rumah yang baik adalah dengan cukup jendela ataupun ventilasi. Dengan adanya jendela dan ventilasi, otomatis sirkulasi udara akan baik sehingga akan menjaga kelembaban. Yang kedua adalah biasanya rumah dengan menggunakan atapnya menggunakan genteng ataupun fiberglass yang tembus dengan cahaya sehingga akan menjaga kelembaban. Dengan kelembaban yang baik ini maka tungo debu rumah populasinya akan terkendali. Gimana Dek, apakah sudah paham mengenai apa yang dijelaskan tentang tungo debu rumah? Sudah paham, Pak. Baik, terima kasih ya, Pak, atas penjelasannya. Nanti akan saya terapkan bagaimana cara pengendaliannya di rumah. Ya, sama-sama Dek. Silakan. Mari, Pak. Yo, silakan. Tungo debu rumah atau yang biasa disingkat dengan TDR biasanya terdapat di sekitar kita. Biasanya tungo debu rumah hidup di pakaian, kemudian kasur, sarung bantal, guling, karpet, tikar, dan perabot-perabot lain atau furniture di sekitar rumah. Tungo debu rumah atau TDR sebetulnya tidak menimbulkan penyakit yang berat pada manusia. Akan tetapi pada orang-orang yang memiliki sensitivitas tinggi, ini dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Penyebabnya adalah TDR dapat berperan sebagai alergen atau zat yang mampu menimbulkan reaksi alergi baik pada anak-anak maupun pada orang dewasa. Dalam suatu reaksi alergi, sistem kekebalan tubuh manusia bereaksi terhadap protein asing atau yang disebut dengan alergen. Contohnya yaitu tungau debu rumah atau TDR dan makanan yang sebetulnya tidak menimbulkan masalah atau berbahaya bagi tubuh manusia. Akan tetapi, keduanya dapat memicu reaksi alergi pada orang-orang yang memiliki sensitivitas terhadap kedua jenis alergen tersebut. Ketika alergen seperti polen atau tungau debu rumah kontak pertama kali dengan tubuh manusia, maka sistem kekebalan tubuh manusia atau sistem imun manusia akan bekerja dengan menghasilkan imunoglobulin E atau IgE atau IgE untuk dapat melawan zat-zat yang berbahaya tersebut. Reaksi ini yang disebut dengan sensitisasi. Selanjutnya, ketika tubuh manusia bersentuhan dengan alergen jenis ini lagi, maka IgE atau IgE yang terdapat dalam darah atau yang disebut dengan sel memori akan berikatan kembali dengan zat tersebut.
dan akan mengaktifkan sel MAS. Sel MAS inilah yang kemudian akan melepaskan inflamatory modulator seperti histamin. Zat histamin ini yang kemudian dapat memicu reaksi alergi pada tubuh manusia seperti bersin, batuk, serta ruam kulit. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Calderon et al. Pada tahun 2014, prevalensi kejadian tungau debu rumah yang ada di seluruh dunia adalah sekitar 65 juta sampai dengan 130 juta dari populasi umum di seluruh dunia. Dan sekitar 50%-nya adalah berada pada populasi penderita asma. Secara umum, orang dengan alergi terhadap tungau debu rumah atau TDR memiliki symptoms atau gejala yang disebut dengan sneezing. Selain itu, gejala lain yang mungkin ditimbulkan adalah hidung yang tersumbat, kemudian berair, dan juga mata yang dirasa gatal, merah, dan juga berair. TDR adalah alergen utama pada penderita asma, tetapi TDR juga bisa menyebabkan penyakit yang lain, antara lain yaitu dermatitis atopik atau yang biasa disebut dengan eksim, yang ditandai dengan kulit menjadi kemerahan dan terasa sangat gatal. Untuk memastikan seseorang itu alergi terhadap tungau debu rumah, perlu dilakukan serangkaian tes alergi. Apabila hasil yang diperoleh dari tes alergi tersebut positif alergi terhadap tungau debu rumah, maka bisa dilakukan sejumlah treatment. Di antaranya adalah imunoterapi alergen dan juga pemberian obat-obatan oleh dokter. Obat-obatan yang biasa diberikan oleh dokter seperti antihistamin itu berfungsi untuk mengurangi gejala akibat alergi terhadap tungau debu rumah itu sendiri. Akan tetapi, cara yang paling efektif untuk mengobati alergi terhadap tungau debu rumah adalah dengan menghilangkan sebanyak mungkin debu dari lingkungan rumah. Karena dengan menghilangkan sebanyak mungkin debu dari lingkungan rumah, itu akan mampu menghindarkan kita dari alergi terhadap tungau debu rumah itu sendiri. Alhamdulillah wae wis penak, wis ora gatel, wis ora sesek, watuk. Ya apa mergo debu-debu kuwi ya awake dadi watuk karo gatel. Ya mulai saiki awake dhewe kudu resik-resik ya, Nduk. Nggih, Bu. Mulai sakniki kula tak saged resik-resik. Ya, tenan lho ya. Tenan